Jangan cinta-cintaan, ekonomimu terlalu kecil untuk wanita zaman sekarang. Kata-kata kasarnya, so cinta-cintaan gue cek kiri. Kata-kataku tadi mungkin terlalu menohok untuk kalian, tapi itulah realita dunia zaman sekarang. Gak dipungkiri ya, cewek-cewek zaman sekarang itu kalau milih cowok itu juga memperhitungkan masa depan, karena mulai suatu hubungan itu nggak murah. Usaha aja itu nggak cukup untuk cewek-cewek zaman sekarang. Kenapa sih cewek-cewek zaman sekarang itu makin sulit didapat kalau ekonomi kita pas-pasan sebagai lelaki? Nah, pertama, kebutuhan hidup semakin tinggi. Kita lihat harga-harga zaman sekarang. Dari biaya hidup, mulai dari pajak, sebagainya. So, jauh-jauh. Ngajak cewekmu makan, restoran, di warung, harganya sekarang nggak kayak dulu. Dulu aku pernah jajan soto itu bisa harga cuma 3.000 doang udah pakai minum. Sekarang nggak mungkin. 3.000 tuh minumnya doang, itu pun teh tawar. Sekarang masih nemu nggak teh harga 1.000? Teh beneran loh ya, bukan cem-ceman, bukan teh kemarin. Kalau zaman dulu nasi kucing itu under 1.000 atau paling mahal 1.000, sekarang itu .com berapa mas? 1.500 atau 2.500 ya sekarang. Udah semahal itu. Kalau kalian pergi ke supermarket, harga gula sekarang 16.000 sekian. Harga minyak paling murah berapa? 27.000 atau 37.000 yang 2 liter. Kok apal sekarang? Dan banyak kebutuhan hidup lainnya yang makin mahal. Mulai dari bahan pokok, make up, obat. Bayangin aja kalian kalau ke dokter, biaya dokternya emang cuma 25.000, tapi obat yang nantinya kalian beli nggak tahu habisnya berapa kalau kalian nggak punya BPJS. Dan harga-harga obat di apotek itu kan kalian nggak mungkin ya mau nebus obat nanya dulu ini harganya berapa, pasti sungkan kan. Rata-rata kalau di apotek tuh ya udah ini habisnya segini bayar, rata-rata begitu. Atau nggak jadi deh mbak gitu. Karena apotek nggak kayak supermarket yang bisa kalian lihat harganya. Kalian mesti nanya ke orangnya dan itu membuat kalian sungkan. Biaya hidup makin mahal lah zaman sekarang. Cewek-cewek tuh bukan hanya nyari cinta doang, tapi cewek-cewek zaman sekarang itu juga mencari temen atau rekan atau partner untuk berkolaborasi, saling membangun, saling mengisi untuk masa depan yang lebih indah. Kenapa cewek-cewek itu high maintenance sekarang? Karena peran gender yang udah berubah ya. Kalau zaman dulu itu kan cewek-cewek sekolah atau mungkin yang penting pekerjaan rumahnya bagus gitu ya. Kalau zaman sekarang enggak, banyak independent woman, banyak business woman, banyak juga pemimpin-pemimpin wanita gitu ya. Banyak juga wanita yang sudah berkecukupan atau sudah berdikari sendiri atau sudah bisa memenuhi kewajibannya sendiri, udah bisa membiayai diri sendiri gitu ya. Cewek-cewek itu ketika memilih pasangan juga dia pengen yang setara, jadi bisa saling berkolaborasi atau paling nggak bisa lebih dari dia, jadi bisa bersandar gitu loh. Kepengenannya cewek-cewek zaman sekarang tuh paling nggak kita setara, jadi kita bisa kalau ngobrol juga impas, kalau berdebat juga impas, kalau kita membahas suatu masalah juga enak sudut pandangnya. Kan nggak enak ya kalau misalnya cowoknya itu nggak kerja, sedangkan ceweknya yang kerja, bener-bener nggak pernah kerja gitu loh. Atau mungkin pendidikan menurutku ngaruh banget, atau mungkin ceweknya lulusan S3, cowoknya lulusan SD misal. Itu kan kalau ngobrolin masalah, pemecahan masalah, itu kan beda banget tuh jaraknya, gapnya jauh banget. Jadi cewek-cewek zaman sekarang mereka memantaskan diri untuk dapat yang setara. Selanjutnya, ada tekanan sosial dan ekspektasi kehidupan. Kenapa cewek-cewek itu pada high maintenance sekarang? Karena apa? Kehidupan di sosial media yang dipamerkan orang-orang itu mempengaruhi juga gimana pola pikir cewek-cewek di sekitar kita untuk memilih pasangan. Kalian pasti pernah lihat kan ada konten-konten di TikTok, butuh berapa uang untuk ngedate di kota A, butuh berapa uang untuk A, B, C, D. Kayak makan harus ngabisin duit sekian, terus makan harus di sini, di situ, dan lain-lain. Memang realitanya nggak kayak gitu. Bisa kok mbak makanku neng kucingan, makanku warungan dan sebagainya, tapi cara nggak sadar kita disajikan sosial media yang isinya seperti itu. Ya mau nggak mau banyak kan cewek-cewek yang kemakan TikTok, ya standar TikTok berujung maut. Tapi jangan salah teman-teman, walaupun zaman sekarang emang banyak cewek-cewek yang high maintenance dan kelihatannya kayak mata duitan, selalu memandang ekonomi, tapi masih ada kok cewek zaman sekarang yang memandang cinta sejati, cinta pada pandangan pertama, cinta yang tulus. Tapi biasanya acur ya. Cewek yang nggak memandang ekonomi, tapi cewek-cewek ini tetap mengedepankan pasangan yang ada kontribusinya, yang bertanggung jawab, yang menepati janjinya. Jadi bukan cuman omong kosong doang. Oke, ekonomi kita berdua itu gapnya agak jauh, tapi pas dilihat, dia cewek yang pas ngeliat tuh kayak, oh ternyata dia tanggung jawab, dia sesuai sama apa yang dia omongin, dia orangnya mau berusaha, mau bekerja, nggak males-malesan, nggak menyerah dengan keadaan, nggak insecure, menjadikan pencapaian pasangan
pasangan itu sebagai amunisi tambahan untuk dia makin sukses. Ya ada cewek yang ngeliat kayak gitu. Aku menyajikan solusi buat teman-teman cowok di luar sana yang ngerasa ekonominya masih kurang stabil nih buat cinta-cintaan. Apa sih yang harus kalian lakukan? Yang pertama, bangun diri secara perlahan. Zaman sekarang, kalau kalian nggak punya soft skill, nggak jalan. Kalian harus punya soft skill. Kalian harus menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang, dengan dunia yang sekarang. Kalian harus ikut berselancar dengan ombak yang ada. Dan malah tenggelam minggir habis itu nggak kelihatan. Terus bangun komunikasi yang jujur ke pasanganmu. Misal kamu udah punya pasangan, ya kamu jujur. Aku kerja masih segini, kayaknya kalau untuk menikah kita belum cukup. Jadi jujur gitu loh. Dengan penghasilanku yang segini, kayaknya aku masih mau ngejar karir yang begini. Jadi ada keterbukaan nih di dalam hubungan kalian. Kan ada nih zaman sekarang yang misal nih pacaran udah lama, tapi kayaknya belum memungkinkan untuk menikah. Padahal salah satu pihak udah pengen banget nikah dan udah siap banget. Akhirnya apa? Selingkuh. Akhirnya tiba-tiba dijodohin, tiba-tiba ditinggal nikah. Akhirnya ada yang tersakiti. Padahal kalau dikomunikasikan dengan jujur dan terbuka, gak akan ada yang tersakiti. Tunjukkan rencana masa depan. Ada cewek sama cowok pacaran. Ceweknya ngebet nikah terus karena udah siap lahir batin, finansial, bla bla bla. Ngerasa dia siap. Tapi si cowok tidak mengkomunikasikan itu dengan baik. Akhirnya si cewek ngerasa kayak, kamu kayaknya nggak sayang sama aku deh. Padahal enggak, itu alasannya. Sebagai cowok juga harus punya rencana masa depan dan harus dikomunikasikan. Jangan nanti dulu menghindari obrolan. Enggak, kamu harus mengkomunikasikan jadi jelas. Cewekmu ini tahu, oh ketika aku tahu rancangan masa depan pacarku, aku siap gak ya? Kalau nggak siap, cabut. Nggak bertele-tele dan buang-buang waktu. Terus nanti ada cerita, aku tersakiti, aku buang-buang waktu. Drama. Itu tips sih buat kalian cowok-cowok yang ngerasa kayaknya ekonomiku kurang oke nih kalau buat cinta-cintaan sekarang. Tapi jujur kalau kita bahas tentang ekonomi, aku suka kasihan sama cowok-cowok. Karena aku ngerasa cowok-cowok itu jadi kayak sapi perah yang diharuskan bekerja seumur hidupnya. Tapi kalau dia nggak kerja, nggak banyak duit, dia kayak nggak dapat cinta sejati, nggak dapat kenyamanan hidup gitu loh. Kasihan aku sama cowok-cowok sebenarnya. Apalagi di kondisi sekarang yang cari kerja itu susah banget. Banyak pemecatan massal di mana-mana. Dunia ini tuh cinta emang penting, tapi stabilitas ekonomi itu juga nggak kalah penting. Cowok-cowok di luar sana, kita sebut pria ya. Cinta tanpa tanggung jawab, visi misi, dan masa depan yang jelas itu nothing. Dan untuk cewek-cewek di luar sana, kalian harus menghargai segala macam usaha yang dibuat sama calon pasanganmu, sama priamu ini. Bukan sekedar melihat apa yang dia miliki sekarang, tapi usahanya untuk membuat hubungan kalian ke depannya ada masa depan gitu loh. Cewek-cewek harus ngelihat itu juga. Coba kalau antara cewek ngelihat usahanya kayak begini, nggak cuma ngelihat yang sekarang, dan cowok benar-benar mau mengusahakan, kan itu enak ya kerjasamanya. Karena menurutku pada dasarnya hubungan yang sehat itu bukan cuma karena ekonomi doang, tapi tentang gimana pasangan itu saling bertumbuh dan saling mendukung. Coba ingat-ingat tadi, kalau ceweknya nggak cuma melihat sekarang, tapi ngelihat usahanya, visi misinya, ikhtiarnya, dan si cowok juga melihat ceweknya bukan hanya cewek doang, tapi benar-benar melibatkan dia, akhirnya bisa berkolaborasi bareng. Itu menurutku kayak suatu hubungan yang epic. Itu sih teman-teman, semoga bermanfaat kontennya. See you next video. Bye!